Kecamatan Giriwoyo dengan luas kurang lebih 10.000 hektar yang mencakup 16 kelurahan dan desa. Ada 16 desa dan kelurahan yang masuk ke Kecamatan Giriwoyo. 3 desa diantaranya yaitu Gotirto, Girikikis, dan Tirtosworo yang akan dijadikan wilayah pertambangan pabrik semen. Kurang lebih 2.300 hektar luas kawasan wilayah Guwokesworo yang terdiri dari beberapa perbukitan yang masuk ke dalam wilayah Pegunungan Sewu. Secara umum, Guwokesworo tersusun oleh perbukitan, di mana dari bukit-bukit tersebut, para petani memanfaatkan lahan untuk pertanian. Di antaranya ditanami pohon jati, mahoni, akasia, dan lain-lain. Perbukitan di wilayah ini juga menjadi sumber penghidupan ratusan ternak di 3 desa tersebut, selain sumber penghidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Banyak potensi yang terkandung di kawasan Kars Guwokesworo, diantaranya gua, ponor, telaga, dan juga mata air. Gua vertikal maupun gua horizontal pada umumnya keberadaannya di atas lembah, di mana kawasan Kars selalu memiliki gua yang jumlahnya belasan hingga ratusan dalam satu kawasan. Inilah gua
Gua-gua ini ternyata merupakan hunian bagi sejumlah biota. Berbagai jenis kelelawar bisa hidup berdampingan dalam satu gua. Beberapa jenis kelelawar yang biasa ditemui hidup di gua-gua kars, antara lain kelelawar pemakan serangga. Daya jelajah kelelawar ini mencapai radius kurang lebih 9 km dari tempat tinggalnya. Artinya, kelelawar ini memiliki kemungkinan menjaga area 250 km lahan pertanian dari ancaman hama serangga. Kelelawar memiliki kemampuan makan hingga seperempat berat tubuhnya. Tiap malamnya kelelawar pemakan serangga mampu melahap 800 hingga 1.200 ekor serangga. Di Kecamatan Giriwoyo kami telah mendata 33 gua vertikal maupun horizontal. Untuk gua vertikal di dasar lembah kami menyebutnya dengan ponor konduit, atau biasa masyarakat menyebut dengan nama luweng. Keberadaan ponor konduit atau luweng di dasar lembah merupakan informasi yang sangat penting, di mana dari ponor konduit di dasar lembah merupakan tempat masuknya air permukaan ke dalam sungai bawah tanah. Pada umumnya, sungai bawah tanah dapat dirunut melalui gua vertikal di dasar lembah. Gua vertikal di dasar lembah atau ponor konduit yang dibentuk aliran permukaan pada umumnya menjadi sistem utama sungai bawah tanah. Rendah tempat hilangnya air permukaan kami sebut dengan ponor difus, di mana dari ponor difus tersebut meresap air permukaan menuju sungai bawah tanah. Dan biasanya ponor difus ada tandanya tertentu yang ditandai masyarakat setempat. Untuk ponor konduit atau ponor difus kami telah mendata sebanyak 41 objek. Untuk telaga yang telah kami data ada 6 telaga.
telaga-telaga tersebut keberadaannya di cekungan lembah yang bersifat tidak permanen. Dari telaga-telaga tersebut yang ada di kawasan ini hanya muncul di waktu musim penghujan. Dan telaga-telaga tersebut juga berfungsi sebagai bagian sistem sungai bawah tanah. Kawasan Kars merupakan ekosistem yang terbentuk dalam kurun waktu yang lama, ribuan tahun bahkan jutaan tahun. Tersusun atas batuan karbonat, batu kapur atau batu gamping yang mengalami proses pelarutan sedemikian rupa sehingga membentuk kemapanan morfologi dan tatanan hidrologi yang unik dan khas. Kawasan Kars itu yang pastinya kawasan yang tersusun dari batu gamping. Susunannya sebenarnya nggak batu gamping saja sih Pak, batuan karbonat itu bisa masuk dari batu bara, batu garam, batu gamping, batu jenis batuan karbonat yang pastinya, yang mana kalau contohnya gamping itu dulunya berasal dari laut yang bisa membentuk sebuah gunung membutuhkan waktu tidak sebentar karena proses dari pengangkatan dari dalam dari dasar laut yang diangkat, sebuah daratan yang diangkat oleh lempeng samudra, proses pengangkatan. Kawasan Kars di Pegunungan Sewu memiliki potensi yang luar biasa bagi penunjang kehidupan manusia. Berdasarkan sifat fisiknya, kawasan Kars memiliki fungsi utama sebagai akuifer air yang memenuhi air baku bagi ribuan masyarakat yang hidup di dalamnya. Kawasan ini juga berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem. Luas kawasan Kars Wonogiri kurang lebih 182.000 hektar. Di antaranya terdapat di 3 desa Guwogesworo. Untuk mata air di Kecamatan Giriwoyo kami telah mendata 76 mata air, di mana dari mata air tersebut dalam bentuk sumber dan sebagian kecil berupa sumur. Berdasarkan kemunculan mata air Kars di Kabupaten Wonogiri dapat dibedakan menjadi 2 zona. Zona pertama adalah zona di sepanjang lereng-lereng perbukitan Kars di sebelah utara termasuk Kecamatan Giriwoyo di dalamnya. Zona utara mendominasi fenomena hidrologi Kars karena mata air yang muncul di zona ini dengan debit yang jauh lebih besar dibandingkan zona yang lain.
Sebagian mata air kars di Kecamatan Giriwoyo bersifat penerian atau mengalir sepanjang tahun. Mata air yang muncul di zona ini sebagian besar permunculan sistem sungai bawah tanah atau konduit akuifer. Konduit akuifer dicirikan oleh keruhnya mata air di musim penghujan. Mata air yang keluar dari akuifer konduit disebabkan karena sebagian input berupa luweng atau ponor, sehingga pada musim penghujan mata air diimbuh oleh aliran permukaan yang membawa sedimen. Selain akuifer konduit, sebagian berupa rembesan atau permunculan dari celah bebatuan atau fisur akuifer. Fisur akuifer ditunjukkan dengan air yang jernih sepanjang tahun. Kejernihan mata air rekahan tak lepas dari sifat fisik batu gamping penyusun kawasan kars yang memungkinkan kawasan tersebut memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan air hujan dalam kurun waktu yang lama. Hal ini tak lepas dari peran zona epikars yang mampu menyimpan air paling banyak dalam satu tubuh batu gamping. Mata air yang berada di lereng-lereng perbukitan kars Guo Kisworo sangat membantu masyarakat di sekitarnya. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, mata air ini juga dimanfaatkan petani untuk mengairi sawahnya. Jadi air yang ada sekarang ini musim kemarau itu biasanya digunakan lebih dari 100 kakak, Mas. Kalau kemarau, karena kemarau itu umumnya di sana-sana udah kering, di sini belum. Nah, seperti apa kekhawatiran kita seperti itulah. Kalau nanti digunakan untuk tambang, di sini tempat eksplorasi misalnya, nah ini akan mengganggu kehidupan masyarakat di sekitar sini. Karena air paling penting, di samping ya bahan makan yang lain. Air sangat penting untuk kita. Kawasan kars juga sebagai pengendali banjir, di mana dari kawasan kars di Guo Kisworo yang memiliki luas kurang lebih 2.300 hektar mampu menyerap air dengan jumlah yang banyak, yang akhirnya mengalir ke daerah aliran Sungai Bengawan Solo. Tentu kami menyadari betapa banyak potensi dan fungsi yang terkandung di dalam kawasan kars. Kami juga menyadari dampak dari pertambangan, di mana permukaan kars yang dikupas akan menyisakan batuan yang lebih pejal dan masif dengan sedikit pori-pori maupun retakan. Sehingga ketika hujan turun, batuan tersebut tidak lagi mampu menyerap air. Air yang harusnya terserap akan melimpas melalui permukaan dan berpotensi menimbulkan banjir. Setiap lahan kars yang telah terkupas membutuhkan waktu yang lama ribuan tahun untuk kembali membentuk lapisan epikars dan berfungsi sebagaimana awalnya. Sehingga dapat disimpulkan setiap kerusakan yang terjadi pada permukaan kars bersifat permanen dan tidak dapat direhabilitasi kembali. Aktivitas penambangan batu gamping baik skala besar maupun skala kecil akan menjadi ancaman terbesar bagi kelestarian kawasan kars. Daya rusak penambangan ini berdampak sistemik terhadap ekosistem kars.
Kawasan Kars Guo Kesworo harus dilindungi, bukan untuk dieksploitasi. Kita sudah melihat apa yang telah terjadi dampak dari pertambangan kawasan Kars di Tuban maupun di Cibinong. Betapa kerusakan telah menimbulkan berbagai bencana. Bencana yang paling nyata yaitu banjir. Untuk itu, mari sama-sama kita lestarikan kawasan Kars di wilayah kita agar jangan sampai dijamah oleh pertambangan. Mari sejenak berpikir untuk kelestarian alam. Mari sama-sama menyadari betapa penting fungsi dan peranan kawasan Kars di wilayah Guo Kesworo. Tiada gunung, tiada kota, tiada dusun. Suaramu terdengar merayu, mengantarkan lagu-lagu, baik siang maupun malam, baik suka maupun duka. Kau arungi gelombang suara, kau hampiri pendengarmu, di kau penyiar pujaan pendengar suaramu. Bawa bekal apaan, Mas? Nasi kucing, Mas. Apa? Nasi kucing. Nasi kucing. Campur jet. Di kau penyiar pujaan pendengar suaramu. Siang, Mas. Pendengarmu tak kenal wajahmu, pendengarmu tak tahu rumahmu, suaramu pengenalmu, menyentuh merayap kalbu. Udara hilang suara, di udara terasa gelap.